Halo, selamat datang di Makan Anjay. Ketemu lagi dengan aku Andri. Jadi seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan makan sambil bacain cerita followers. Dan kali ini aku makannya ditemenin oleh nasi ayam bumbu Madura ya. Seperti biasa di sini ada ayamnya. Ini tadi aku sebenarnya pesennya dada, tapi nggak tahu ini dada atau apa ya. Kayaknya dada sih. Dan ini tentunya dikasih bumbu Maduranya dan dikasih sambal juga, tapi dia lalapannya nggak ada. Nih gini aja. Ini tadi aku beli harganya di 24.000 ya. Di Shopee Food itu lagi ada promo di checkout murah, harganya 24.000. Cuman ini kayaknya kesalahan ya, karena nggak ada itu, nggak ada lalapannya. Tapi aku dikasih catatan bahwa nasinya banyakin, mungkin itu ya. Langsung saja ya, kita ini dulu. Ini dia. Wow ya. Ini hari Sabtu ya, orang-orang lagi pada libur dan aku juga memutuskan untuk syuting dulu karena aku akan membacain cerita yang sisa kemarin. Sebenarnya kemarin mau dibacain semua, tapi lumayan durasinya kepanjangan. Jadi kemarin pun dibikin 2 part ya, dan sekarang ini part terakhir mungkin. Nanti kita akan review atau diselang-seling sama battle atau apa gitu. Nanti kalau ada cerita lagi bakal aku bacain lagi, oke? Maaf ya digigit. Terus kita iniin sambalnya juga. Sambalnya di pinggir aja ya. Ini menu favorit aku ya. Kalau misalkan hari Minggu atau lagi pengen makan apa, aku selalu beli ayam bumbu Madura. Langsung saja kita nikmatin. Sebelum kita membacakan cerita, kita makan dulu bentar ya. Langsung saja makan woi. Langsung saja kita bacain cerita yang pertama dari Halo Mas Andri. Halo. Ini Kinanti. Halo Kinanti, penonton setia Anjay ini Kinanti nih. Aku mau cerita, pernah jadi orang yang gak waras tahu gara-gara aku kerja di rumah kosong. Oh iya? Yang sekarang jadi rumah kosan aku. Aku sakit sampai nggak inget keluarga dan orang-orang sekitar rumah. Wow. Aku suka mimpiin tentang kematian, hari kiamat gitu. Aku sakit sebulanan terus aku sampai dibawa ke Tangerang buat sembuhin penyakit aku. Sempat diruqyah dan sekarang aku sudah sembuh dari sakit itu. Mas Andri berbakat diri, tapi aku masih keinget aja kalau aku ngelewatin klinik yang aku berobat pas sakit begitu. Mas Andri ceritanya. Oh, jadi kamu itu selalu flashback gitu ya kalau misalkan kamu ngelewatin klinik yang udah nyembuhin kamu, yang klinik bekas berobat kamu gitu, jadi suka keinget. Jadi kamu pernah kayak ngerasain apa sampai gila gitu, sakit yang depresi lah ya. Jujur ya, aku juga pernah ada di titik itu. Aku pernah hampir gila gara-gara waktu itu kayak butuh duit banget. Aku dililit utang, aku itu kayak kepikiran gimana caranya buat dapetin duit, dan akhirnya aku memutuskan untuk kayak ada tawaran yang gak di luar kepala gitu, kayak ngejual bagian organ tubuh gitu, dan aku sempat ngelakuin itu, jujur ya. Dan aku tuh kayak waktu itu kayak benar-benar stres, kayak tempat gila gitu ya. Bukan gila sih, jadi kayak depresi aja. Tapi pas sampai rumah gue udah sadar lagi gitu. Nah seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan keinget-inget kayak, kan waktu itu tempatnya di Jawa ya, di Kendal kalau nggak salah. Dan aku tuh sempat datang ke sana, dan 7 hari itu 4 harinya aku terlantar ya guys. Nah terus orang tua aku kayak nyuruh aku pulang, tapi jangan transfer duit gitu. Jadi gimana caranya tuh aku bisa pulang itu, dan mungkin Allah masih sayang sama aku. Dari kejadian itu aku banyak banget kayak banyak belajar gitu, jangan gampang percaya sama orang guys. Kadang jalan yang salah aja juga masih disalahin gitu sama orangnya, masih disuruh tersesat gitu loh, gitu maksud aku. Dan aku ngelakuin hal gila itu kayaknya 5 tahun lalu deh. Aku tuh tersasar, bukan tersasar, jadi kayak ditipu. Aku bawa uang nih dari rumah, kayak buat bekal gitu, bawa HP baru, HP teman aku juga, kan aku sama teman aku tuh. Tapi aku nggak sadarin diri, HP aku hilang, semuanya hilang, kayak ketipu aja gitu. Karena aku pernah sempet ngerasain kayak sakit yang kayak lupa semuanya gitu, nggak tahu diapain gitu. Tapi pas sampai rumah aku kayak ketemu orang tua lagi, pas dipeluk sama orang tua aku mulai sadar lagi. Jadi ya sekarang, maksudnya tuh kayak
aku sehat lagi gitu. Dan aku kadang flashback kalau misalkan aku lewat ke daerah sana, kayak mau ke Jogja atau kemana, kayak gue nggak mau lagi ke ngelewatin tempat itu atau ngelewatin kota itu. Pokoknya aku kayak udah nggak sudi banget. Dan sempat ke Bali ya, ke Bali pun lewat jalan situ, jadi kayak nginget-nginget flashback, oh aku ternyata pernah di posisi itu dan alhamdulillahnya aku sehat gitu. Dan buat Kinanti, semoga kamu sehat selalu ya. Dari pengalaman yang pernah kamu laluin, semoga kamu tidak akan pernah mengalami hal itu lagi ya. Lanjut. Aduh, ini agak panjang banget ya. Halo Mas Andri, halo. Perkenalkan aku Yaya, nama samaran ya, bukan nama asli. Jadi aku mau cerita, masa kecil aku dulu, aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi dulu aku anak bungsu, sebelum ada adik aku. Ketika aku masih kecil, sekitar umur 5 tahun ke bawah, mungkin aku dulu ada yang jagain. Bisa dibilang, ini gambarnya hantu ya, bisa dibilang hantu atau setan mungkin, kata orang pintar. Nah, orang itu bilang ke ayahku gini, ini tolong ya anak disayang. Terus kalau anak ini mau sesuatu turutin aja, kata ayahku. Ya disayang lah mas, namanya anak sendiri, kata orang pintar itu. Jadi gini, soalnya anak ini ada yang jagain. Dan suatu hari, saat aku lagi main di rumah tetangga, ayahku ngajakin aku pergi keluar naik mobil. BTW kalau kami mau keluar jalan raya ya, nah, maksudnya keluar jalan raya gitu mungkin, itu harus nyebrang rel kereta gitu. Nah pas aku diajakin sama ayah, aku bilang gini, gak mau takut, gak boleh ikut sama bibi. BTW aku juga nggak tahu maksud bibi itu yang mana. Aku ngomong ke ayahku gitu, disaksikan tetangga. Ya udah, karena aku nggak ikut jadi ayahku pergi sendirian. Selang beberapa menit kemudian ada suatu kejadian, ibu aku yang lagi jaga warung tiba-tiba dihampirin salah satu orang yang datang panik. Mbak ayo ikut ke depan. Gue merinding dah. Maksudnya ke rel, dengan ada kecemasan gitu. Terus ibuku kayak penasaran sampai nanya ada apa gitu. Udah gitu ibu pergilah dibonceng orang. Aku masih di tempat tetangga. Pas ibu sampai depan ternyata ayahku kecelakaan, ketabrak. Takut banget. Ketabrak kereta sampai mobil hancur. Alhamdulillahnya ayahku lecet-lecet aja. Oh jadi nggak meninggal ya. Cuma mobilnya aja yang hancur. Di situ pas tetanggaku denger ayahku kecelakaan kayak gak nyangka gitu. Soalnya tadi ayahku ngajakin aku pergi yang aku lagi main di rumah tetangga. Mungkin salah satu yang jagain aku, yang alhamdulillah aku nggak ikut. Dan sampai sekarang aku gak tahu maksud bibi itu siapa. BTW itu kejadian udah belasan tahun yang lalu. Sekarang aku udah berumur 24 tahun. Makasih ya mas udah baca cerita aku. Oh iya, sebenarnya di kampung aku juga banyak loh anak-anak yang begitu, maksudnya kayak orang-orang yang begitu. Jadi ceritanya gini loh, kalau di kampung aku ya. Jadi di kampung aku itu ada anak dari pasangan gitu, pasangan suami istri. Jadi dia tuh dulunya susah punya anak gitu ya. Nah terus dia tuh kayak mau punya anak tuh kayak jarah dulu gitu ke tempat-tempat yang sakral gitu. Nah pulangnya dia biasanya kayak permintaannya kayak pengen punya anak gitu atau pengen banyak duit gitu, tapi tanpa mengorbankan seseorang gitu. Bukan yang jarah-jarah ke Gunung Kawi itu, bukan ya. Jadi itu jarahnya kayak ke tempat-tempat sakral kayak wali-wali gitu. Nah di aku juga ada gitu. Terus kayak selang beberapa bulan dari jarah itu biasanya dia hamil tuh. Dan si anaknya itu kadang pas udah hamil, udah lahiran, dia tuh kayak bikin akekahnya atau bikin apanya, kita harus ke tempatnya, ke situ lagi, ke tempat sakral yang pernah si pasangan itu minta gitu. Dan ya namanya tempat sakral pasti ada kayak perjanjian gitu, tapi aku nggak tahu ya karena aku cuma dengar cerita dari orangnya langsung gitu. Jadi dia tuh, si pasangan Pasutri ini udah lama banget gitu, susah banget punya anak. Nah terus dia kayak memutuskan untuk gue mau ke jarah gitu kan, ziarah namanya, ziarah ke makam-makam gitu, berdoa gitu kan, pengen punya anak, pengen hidupnya berkah segala macem. Nah terus pas pulang tuh dia dikaruniai anak gitu, kayak udah beranak gitu, hamil. Nah jadi pun si proses hamil itu pun kadang kayak si anak itu tuh nggak boleh dibikin nangis atau dibikin apa gitu perjanjiannya gitu kan. Terus anaknya kadang kalau misalkan kita nggak apa ya, biasanya ada pantangannya gitu. Biasanya kita melakukan pantangannya, nah si anaknya itu kadang kayak sakit-sakitan atau apa gitu lah. Dan sekarang si anak yang dari gunung-gunung gitu tuh kayak sekarang juga kayak dia tuh kayak bisa ngelihat makhluk halus, tak kasat mata, begitu dah pokoknya. Dan kayak mungkin kayak punya kelebihan di satu sisi, misalkan dia indigo atau dia bisa melakukan hal yang gak orang lain lakuin gitu. Itu benar-benar dijagain, kata orang gitu.
Dan kalau misalkan si anak ini kayak diiniin sama orang pun, badan dia tuh kebal. Misalkan ditonjok di apa, nggak pernah sakit gitu biasanya kalau dapat kelebihannya. Tapi kalau pantangan yang dilanggar gitu si orang tuanya, anaknya tuh kadang sakit-sakitan gitu loh guys. Jadi mungkin kamu yang ngirim cerita kayak kalau hidupnya di kampung-kampung tuh kayak udah nggak aneh gitu. Aku pernah nemuin beberapa orang begitu. Sampai sekarang itu temen aku begitu emang. Aku cerita temen aku ya itu ya, karena begitu dekat terus kayak katanya nggak boleh ini, terus Anaknya tuh nggak boleh dimandiin air hujan, ada gitu. terus ada yang anaknya nggak boleh kelamaan kena matahari, kadang dia bisa sakit besoknya tuh. Kalau sakit si anak-anak dari hasil cari keberkahan di tempat-tempat ziarah itu biasanya anaknya tuh kayak gampang sakit aja gitu, kena matahari tuh sakitnya lama, seminggu kadang 2 minggu gitu. Terus kalau misalkan mau sembuh atau misalnya ngadain ulang tahun, kadang kita harus ke tempat-tempat yang itu, tempat asal muasalnya gitu. Nah mungkin kamu juga kali dulunya ya orang tua kamu kayak, mungkin ini nggak tahu juga ya, ini hanya menurut aku ya, pendapat aku, mungkin kamu juga didapetinnya kayak dulu nih orang tua kamu mungkin susah punya anak gitu, atau ada sesuatu mungkin, biasanya gitu sih, itu sepengalaman aku ya. Tapi nggak tahu, semoga kamu sehat-sehat aja sekarang, orang tua kamu juga sehat-sehat, dan kamu semoga jadi anak yang hebat gitu, yang bisa membantu orang tua kamu. Jujur sih emang agak lumayan takut ya kalau sampai ngalamin kecelakaan gitu, terus bapak kamu akhirnya nggak apa-apa sih, alhamdulillah selamat ya, nggak yang gimana. Soalnya kereta tuh kayak kita lewat aja juga jus gitu kan, kencang banget dia, kadang ya takut sih sebenarnya, apalagi sampai ngalamin begitu. Tapi kamu masih di apa namanya, dijagain terus kali ya sampai sekarang. Semoga aja lah kamu, yang penting rajin sholat aja ya, jangan sampai kayak menduakan agamamu gitu. Karena sesuatu yang begitu tuh kayak menurut aku takut dah, kita dijagain 2 orang gitu, kodam-kodam ya. Kalau Kodam Metro Jaya sih oke ya, Kodam itu tuh, iya Kodam Metro Jaya. Lanjut aja ya. Ini ceritanya yang ketiga lumayan panjang ya, karena aku juga bacainnya mungkin sampai ketiga aja. Maaf ya guys kalau misalkan agak berantakan sambil ngomong, sambil makan, karena ini emang konsepnya makan sambil cerita. Kalian bingung ya? Makan dulu baru cerita, apa cerita sambil makan? Gak tau dah. Suka-suka aku ya. Kita lanjut cerita yang terakhir ya. Abis cerita ini mungkin kayak nanti udahan dulu ya, makan sambil ceritanya. Nanti kalau misalkan konten ini rame kita lanjut, kalau kontennya nggak rame ya lanjutnya review-review aja nanti. Cerita ini datang dari sudut pandangku, seorang anak dari keluarga yang turun-temurun berprofesi sebagai dukun bayi. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan dunia-dunia yang tak kasat mata. Nah kan baru juga diomongin udah ada. Tapi pengalaman aneh yang mengubah hidupku dimulai saat aku berumur 10 tahun. Waktu itu aku bersama ibu dan paman pergi ke desa Majasto, Sukoharjo, kampung halaman Mbah Buyut. Oh, Jawa ya. Di perjalanan, paman tiba-tiba berkata, "Si Dimas, pegangi mbau rek kesno sone," katanya. "Senang sama howone anakmu." Nggak tahu artinya apa. Tak lama setelah kami melewati gapura desa, aku melihat sosok kakek berambut putih melayang. Ih, layang-layang kakek-kakek ya. Ngejar motor kami sambil meraih tanganku. Ih, berarti gini ya? Ih, gue takut dah. Aku yang masih polos menyambut tangannya. Iya sih, bener. Kalau misalkan masih kecil tuh kayak ngelihat kasat mata langsung kayak pengen pegangan. Lanjut. Seketika motor kami terjatuh meski jalanan mulus. Pamanku langsung menarikku dan berkata pelan kepada sosok itu, "Maaf, bocah ini turunane wong kene, ampun diganggu." Kakek itu menyeringai lalu nyenyak. Ih, merinding. Sesampainya di rumah Mbak Buyut, aku tersima. Rumah itu reot dan menyeramkan. Ibuku menegurku agar tidak berbicara sembarangan. Saat itu, hal ganjil kembali terjadi. Mbah Buyut yang sudah sangat tua, tiba-tiba berlari lincah ke dapur, padahal mestinya tak mampu berjalan jauh. Anehnya, saat ibu memanggil dari dapur, suara Mbah menjawab dari kamar. Ih, anjir, takut gue anjir. Cerita horor tuh udah gue takut dah. Kami pun masuk ke kamar itu dan aku disuruh menghisap rokok dari daun jagung. Setelahnya, pandanganku berubah. Sosok kakek tadi kembali muncul ditemani perempuan berbaju merah dan beberapa anak kecil yang menatapku. Mereka bukan manusia.
Nah, terus siapa? Kami pulang dengan membawa sesuatu dalam bungkusan misterius. Tak lama setelahnya, kunjungan itu, Mbak Buyut wafat. Lalu anehnya, ibuku tiba-tiba bisa memijat dan menjadi dukun bayi tanpa pernah belajar. Seminggu kemudian keadaan ibu memburuk. Saat aku membuka lemari yang berguncang di kamarnya, aku menemukan bungkusan berisi batu hitam dan 2 tulang seperti cakar ayam. Saat aku mengeluarkannya, lemari berhenti berguncang. Ih, kayak film-film dah. Takut ya. Malamnya, aroma amis dan bunga tercium kuat dari kamar ibu. Di sana, 3 sosok yang sama muncul kembali, kali ini dengan wajah marah. Mereka mendekatiku. Saat aku mundur ketakutan, mbahku datang mengambil bungkusan tadi dan menutup pintu kamar. Ibu yang makin lemah sempat berkata, "Le, maaf. Sok nggak iso ngancani pas kowe rabi." Oh iya, gue tahu artinya tuh. Ibu nggak bisa nemenin kamu pas kamu nikah gitu. Lalu pada pukul 11.45 malam, ibu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 sosok gaib itu berdiri di samping jenazah ibu, lalu pergi begitu saja. Tak lama mbak berkata, "Anak wedoku mati, let sedelok lak aku genti." Dan benar, 14 hari kemudian mbah menyusul ibu. Semuanya terjadi dengan kejadian yang sama, kesurupan, aroma aneh, dan kemunculan 3 sosok itu lagi. Berarti kamu itu bisa ini ya, bisa ngelihat sosok-sosok ya? Apa emang, oh iya tadi kan ceritanya dia bisa ngelihat sosok tak kasat mata. Maaf. Saat rumah dibersihkan, ditemukan roti yang hilang saat pengajian kematian ibu ternyata disimpan di dalam lemari mbah. Dibungkus kain mori, paman membuang bungkusan hitam berisi benda gaib itu. Kami kira semuanya selesai, tetapi tidak. Ih, anjir. Ketika sosok itu tak pernah benar-benar pergi, mereka masih mencariku. Mencari siapa yang pantas melanjutkan warisan keluarga sebagai penjaga mereka. Dan mungkin mereka sudah memilih. Memilih siapa? Jujur ya, kalau orang-orang yang keluarganya kayak berhubungan-hubungan sama mistis tuh, takut tahu. Kayak ilmu-ilmunya tuh benar-benar harus diturun-turunkan gitu. Sepengalaman aku juga sama loh. Kayak, aku pun sama ya. Nenek buyut aku tuh sampai nenek aku itu punya kayak mistis-mistis gitu. Dia bisa mijit, tapi kayak alhamdulillahnya tuh di generasi selanjutnya, di generasi bapak aku dan uak aku gitu, kakaknya bapak aku tuh nggak ada yang nerusin kayak bisa mijit atau bisa jampi-jampi buat nyembuhin orang, nggak tuh. Biasanya tuh nenek aku juga sama begitu, kayak dia tuh suka jampi-jampi orang tuh yang patah tulang, di jampi-jampi aja sembuh gitu tanpa harus ke rumah sakit. Biasanya aku dulu gitu, tapi sekarang nenek aku juga udah meninggal ya, dan nggak ada yang nerusin. Maksudnya tuh jadi si kutukan itu bukan si kutukan ya namanya, si warisannya itu harus diberhentikan sebelum si orang selanjutnya gitu. Nah, pengalaman aku di nenek aku pun ini pun juga ya, nenek aku sendiri, nenek kandung aku. Jadi dia tuh kemarin kayak sebelum meninggal tuh semua kayak pakaiannya gitu ya kan, kayak mungkin orang-orang zaman dulu juga nggak tahu kayak susuk atau apa ada ya, dipakein tuh kayak dicopot-copotin dulu, terus kayak semua kebisaannya tuh bisa apanya tuh dikeluarin dulu gitu. Nah, yang lebih kagetnya lagi tuh nenek aku pas sebelum meninggal tuh kayak dia tuh di ruqyah gitu kan sama ustadz yang bisa gitu. Kata ustadz katanya umur dia tuh kayak tinggal 6 hari lagi katanya. Terus juga dia tuh sebenarnya udah meninggal dari lama. Kaget dong. Ya sebenarnya aku juga kayak percaya nggak percaya. Aku itu sama bapak aku bukan tipe orang yang percaya sama hal-hal begituan. Jadi ceritanya itu sama persis seperti ini. Jadi kan turun temurun ya dari buyut-buyutnya mbah aku atau nenek aku, semuanya, ibunya nenek aku pun itu tuh punya pengabisa. Bahkan nenek buyut aku itu bahkan seorang penari, guys. Seorang penari, dia itu bisa nari gitu, bisa jampi-jampi juga, begitulah pokoknya. Kayak kembang desa gitu. Nah, terus si nenek aku juga sama, dia bisa mijit, bisa ngurut gitu kan, bisa semuanya. Jadi kalau misalkan ada yang patah tulang dijampein, dia langsung sembuh beberapa hari kan. Nah, sebelum meninggal itu kan diruqyah tuh sama orang-orang kayak tabib itu. Aku sebenarnya nggak percaya kalau ada orang yang kayak bisa memprediksi umur. Nah, si orang bisa ini, si kiai ini tuh bilang sama bapak aku sama uaku bahwa umur nenek aku itu sebenarnya udah meninggal dari 3 bulan yang lalu. Karena dari 3 bulan yang lalu itu nenek aku tuh nggak kenal kami, nggak kenal bapak kami gitu kan, nggak kenal uak kami, nggak kenal keluarga semua, bahkan kakak-kakak aku aja nggak kenal dia. Maksudnya tuh kayak ini siapa,
nggak tahu gitu. Jadi pikirannya tuh udah melayang-layang dari 3 bulan itu, dan dia sempat kayak nggak makan tapi dia benar-benar kayak masih hidup gitu, kayak aneh gitu. Nah terus juga pas udah di ngajiin di semuanya dilakuin gitu kan, dicopot-copotin semua yang ada di tubuhnya gitu. Nah keluar pasir, kayak pasir gitu. Kaget dong. Gak percaya juga karena mungkin pasir ya nenek aku lagi badannya lagi kotor atau gimana kali, karena juga kan orang tua kan juga mandi kadang-kadang ya. Nah keluar pasir gitu, terus tiba-tiba kayak si ustadz itu bilang katanya bahwa umur nenek aku itu cuman sisa 6 hari lagi. Waktu itu tuh hari apa gitu, dan meninggalnya katanya bakal di hari Rabu kalau nggak salah. Dan bener dong, di hari Selasa semua orang tuh yang ada di rumah tuh, aku nggak pulang ya waktu itu karena aku kebetulan waktu itu banyak banget acara tuh pas bulan puasa. Di rumah tuh udah pada nungguin dari semalam, pada nungguin nenek aku tuh buat kayak besok pasti ini deh, pasti ini. Dan sebenarnya kita tuh kayak nggak percaya, dan ternyata besok paginya sebelum meninggal itu subuh-subuhnya nenek aku tuh kayak sembuh loh, kayak nggak ngerasain sakit apa-apa, kayak ngomong, kayak anak aku mana gitu kan, si ini mana anak yang cewek, kayak kumpul tuh bareng kan, aku doang yang nggak ikut kumpul. Nah terus ditinggalin lah, makan kayak biasa, dia habis makan loh pagi-pagi, makan kayak minum air putih, kayak mukanya kayak bercahaya aja ya, kayak sembuh lagi. Oh ternyata nenek tuh sembuh, kata Ua tuh. Ya udahlah, Ua aku pergi ke sawah ceritanya, karena ya udahlah nenek aku juga mungkin sembuh lagi gitu. Terus bapak aku juga lagi ada kesibukan kan, bapak aku kerja di kantor desa gitu kan. Nah tiba-tiba dapat kabar pas pulang tuh, nggak tahu meninggalnya jam berapa. Pas aku pulang mungkin perasaannya nggak enak, jam 10 dia langsung pulang dari sawah, datang lihat udah innalillahi, udah nggak ada. Terus bapak aku langsung di situ disusulin, ternyata tepat gitu. Dan nenek aku tuh lumayan kayak penganut keturunan gitu dia, mungkin dia juga sama kali ya, maksudnya tuh kayak yang dia harus menemuin turun penurunnya. Yang setahu aku tuh kayak gitu. Bahkan bapak aku pun sekarang kayak, walaupun bapak aku nggak belajar apapun, bapak aku sekarang kayak dia masih tetap bisa gitu ngebacain orang. Kalau misalkan orang ada kesurupan atau apa, dia tahu kayak enggak kesurupan. Jadi bapak aku malah sekarang begitu loh guys. Ini bukan ngomongin ini ya, bukan ngomongin jelek ya, tapi maksudnya bapak aku juga sekarang kayak dia tuh kayak sekarang kayak lebih kayak rajin banget sholat apa gitu daripada sebelumnya. Tiba-tiba banget gitu. Dan dia tuh kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba nggak enak badan terus dia giniin apa dijampein gitu, itu benar-benar kayak sembuh. Kayak aku juga sama waktu itu pulang. Tapi nggak tahu ya, mungkin kepercayaan masing-masing. Jujur ya, kalau aku tuh 100% dari dulu sampai sekarang nggak pernah percaya yang namanya mistis. Apalagi kayak keluarga turun-temurun ya emang harus sih. Kita bisa apa, misalkan kita jadi pun harus ada generasi selanjutnya. Kecuali kayak mungkin mereka itu sebelum-sebelumnya kayak punya perjanjian sama orang-orang kayak gitu, sama yang ngasih ilmunya, ya harus diturunkan sih. Kalau nggak diturunin katanya bisa bikin kayak membahayakan buat keluarganya gitu loh. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah ngirim cerita. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian misalkan pengen bikin cerita gini lagi, kalian ramein dulu videonya. Kalau videonya rame, nanti kita bikin lagi part-part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian juga yang selalu mensupport aku, yang selalu komen-komen, yang selalu like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya. Kalau kalian punya ide menarik konten lainnya juga kalian boleh. Nanti next aku bakal review apa, atau battle apa, atau challenge apa juga boleh ya. Nanti kamu kirim-kirim aja ke Instagram aku atau komen di bawah ya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Bye-bye semuanya. In the darkness, I could feel her thinking about some